wabarakatuh. Halo semuanya. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mama Mici dan ini Mici. Iya, dari kelas berapa? Dari kelas B1. PAUD PAUD Araski. Iya, kali ini kita akan menceritakan apa? Tentang Isra Miraj. Dede tahu Isra Miraj apa? Tahu Apa tuh? perjalanan Nabi dari Mekah Ke Masjid Haram. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kali. Iya, terus dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, lebih lengkapnya Mama Mici akan menceritakan perjalanan Nabi Muhammad ini dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Udah siap belum, Ci? Siap dong. Asik, yuk kita mulai ya. Iya. Kisah Isra al-Mi'raj ini sebenarnya sudah diceritakan dan tercantum di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat yang pertama. Iya, filosofinya adalah Isra Mi'raj ini berasal dari dua kata loh, Ci, yaitu Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, dimulai dari kota Mekah ke Palestina, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada lagi yang namanya Mi'raj. Mi'raj itu adalah meneruskan kembali, Ci, perjalanannya mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit tertinggi. Nah, ini loh, Ci, gambarannya mulai dari Mekah dulu, kemudian Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit tertinggi, ya. Oke. Nah, pada suatu hari ini diceritakan dari sebuah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat yang bernama Al-Hijrah. Kemudian tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menyambangi Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Bahwasannya malaikat Jibril akan menjemput Nabi Muhammad untuk ke sumur Zam-Zam yang tidak jauh berada dengan Ka'bah, yaitu di kota Mekah. Untuk melakukan apa? Proses pembelahan dada dalam rangka untuk menyucikan hati Nabi Muhammad, ya. Kenapa harus disucikan? Karena Nabi Muhammad ini akan menghadap Allah, Ci, di Sidratul Muntaha, yaitu langit paling tertinggi. Setelah itu Nabi dibersihkan dadanya, dihilangkan dari apa yang menjadikan sifat-sifat negatif, ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikembalikan lagi seperti seolah tidak terjadi apapun. Setelah bersih semuanya, hati Nabi semuanya bersih, lalu kemudian ditutup kembali dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dan seperti tidak ada apa-apa, ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Nabi Muhammad kemudian melihat buruk. Mici tahu buruk? Ini loh, buruk. Buruk itu seperti kuda. Iya, betul. Kuda, seperti kuda. Nah, buruk inilah yang akan ditunggangi oleh Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya. Nah, perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari mana? Tadi loh, dimulai dari Masjidil Haram. Tidak lama kemudian, nih, Nabi Muhammad menunggangi si buruk ini. Mulai dari mana? Mulai dari kota Mekah, yaitu di Masjidil Haram, menuju ke Masjidil Aqsa. Tibalah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Perjalanan tadi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut sebagai Isra. Apa yang dilakukan Nabi ketika di Masjidil Aqsa? Yang pertama adalah melakukan sholat sunnah pada malam hari. Kemudian tidak lama kemudian malaikat Jibril menyambangi Nabi Muhammad dan memberikan 2 gelas minuman. Yang satu isinya khamar dan yang satu isinya susu. Kira-kira Nabi Muhammad pilih apa? Susu. Nah, pintar, sama kayak Dede ya. Suka susu, sama kayak Mici suka susu. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, bagus, memang seharusnya memang itulah yang dipilih oleh Nabi Muhammad sesuai dengan fitrah, ya, bukan khamar. Kemudian setelah itu ngapain lagi nih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril. Hold it. Nah, kemudian tadi Nabi Muhammad itu akan diajak oleh malaikat Jibril untuk menaiki tiap tangga langit.
Ada berapa tangga langit menurut Ici? 7. Ya betul, ada 7. Nah, di perjalanan melalui langit-langit itulah yang disebut sebagai Isra atau Mi'raj? Mi'raj. Iya, karena perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Aqsa ke langit paling tertinggi atau Sidratul Muntaha. Di langit lapisan pertama, malaikat Jibril itu akan bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua akan bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga akan bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh terakhir bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, ternyata di langit ketujuh ini ada yang namanya surga. Michi tahu nggak surga itu seperti apa? Ini loh, bagus banget gak? Bagus banget kan? Ya nggak? Sesuai janji Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya surga itu adalah tempat yang paling nikmat, tempat yang paling indah, ya. Dan henti-hentinya Nabi itu mengucapkan rasa syukur dan juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Sidratul Muntaha, Nabi bertemu dengan Allah dan Allah memutuskan dan memerintahkan Nabi agar para umatnya itu melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari satu malam. Nah, kemudian Nabi turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa bertanya, "Apa perintah Allah padamu wahai Nabi?" Ternyata Nabi Muhammad menjelaskan bahwasannya saya harus menjalankan perintah Allah, menyampaikan kepada para umat untuk melaksanakan sholat 50 kali. Apakah tidak seharusnya Nabi itu untuk melakukan sebuah keinginan kembali gitu kepada Allah, bahwasannya apakah tidak meminta keringanan kepada Allah, naik kembalilah Nabi kepada Allah ke Sidratul Muntaha untuk melakukan keringanan, dan Allah memberikan keringanan itu, sholatnya menjadi 10 kali Ci dari 50. Saking apa? Saking cintanya kepada umatnya. Ternyata balik lagi lah ke Nabi Musa di langit ke-6. Kata Nabi Musa, mintalah lagi keringanan kepada Allah, sehingga Nabi naik lagi dan diputuskanlah untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, wah, kenapa tidak meminta lagi keringanan aja? Kalau 5 kali rasanya masih terlalu banyak untuk umatmu. Tapi Nabi Muhammad merasa malu untuk menghadap lagi kepada Allah, Ci. Jadilah Ici sekarang sholat 5 waktu. Ya, sholat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, dipastikanlah sampai sekarang bahwasannya kita melaksanakan sholat wajib selama sehari semalam itu sebanyak 5 kali. Setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi turun ke bumi, diantar oleh malaikat Jibril. Setelah itu apa yang dilaksanakan? Akan langsung melaksanakan sholat. Kemudian malaikat Jibril mengumpulkan kembali ruh-ruh Nabi yang sebelumnya atau yang terdahulu untuk menjadi makmum sholat yang akan diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti gambar ini nih, Ci. Imamnya Nabi Muhammad, lalu para makmumnya itu adalah ruh-ruh Nabi yang terdahulu. Ya, setelah selesai sholat, Nabi kembali menunggangi buruk dan kembali lagi ke Masjidil Haram di Mekah, ya. Nah, mereka tiba, Nabi dengan buruk ini sebelum pagi datang. Selesai deh Ici. Wah, menarik gak? Menarik. Nah, apa oleh-olehnya dari Isra Mi'raj ini apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai oleh-oleh dari Isra Mi'raj ya. Semoga kisah ini lebih menanamkan lagi keimanan dan ketakwaan kita ya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Mohon maaf atas segala hilaf, mungkin ada yang terlupa dari kisahnya. Semata-mata ini adalah kesalahan dari kita berdua ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.